それでも誰かに見つけてほしくて夜空見上げて叫ぶ Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi kalian yang baru aja mampir ke channel ini. Terima kasih banyak. Kali ini setelah sekian lama vakum, akhirnya Akane bisa melanjutkan kembali channel ini. Pada kesempatan kali ini, Akane bakal ngebahas tentang apa itu ego di dalam Blue Lock. Yaitu dimulai pada chapter 8. Kita diperlihatkan jika Isagi sedang bingung dengan konsep yang ada di Blue Lock setelah kekalahannya melawan Barou. Setelah bertemu dengan Barou, Isagi mulai sadar jika konsep egoisme itu takkan berjalan dengan sendirinya. Setidaknya ada faktor lain yang mendukung. Orang berikutnya yang sadar jika egoisme memiliki celah adalah Kunigami. Pada saat itu, Imamura setuju dengan apa yang sedang mereka bimbangkan tentang konsep egoisme yang ada di Blue Lock ini. Ia berkata, apakah ada pesan tersembunyi di balik permainan rondo di chapter 2? Setelah sekian lama diam, akhirnya Chigiri menanggapi jika tak semua yang dikatakan ego Jinpachi harus mereka terima mentah-mentah. Karena konsep egoisme masih terlalu sulit untuk mereka pahami, berkaca kepada pertandingan sebelumnya ketika mereka kalah melawan Barou, akhirnya mereka tahu jika egoisme tak akan berjalan begitu saja. Jadi apa itu konsep egoisme di dalam Blue Lock ini? Pada saat itulah Isagi mengikuti alur pembicaraan mereka. Ia berkata mungkin ia tahu apa itu ego yang dimaksudkan ego Jinpachi sebelumnya. Isagi berkata mengingat pertandingannya dengan Barou sebelumnya, jika mungkin ego adalah permainan freestyle tanpa strategi sama sekali. Ego Jinpachi membuat peraturan itu sengaja untuk mengatakan sesuatu. Pesan dari ego Jinpachi adalah pondasi tim akan muncul setelah pertarungan dengan egoisme mereka masing-masing. Singkatnya, ego berpesan jika mungkin tim terkuat Jepang akan terlahir dari para striker hebat di dalamnya. Para striker yang haus kemenangan saling bekerja sama untuk mencetak gol. Karena semua orang adalah striker, tentu tujuan utama mereka adalah sebuah gol. Tidak peduli dengan apa yang mereka hadapi, jika mereka mempunyai kesempatan untuk mencetak gol, maka mencetak gol. Jika tidak, maka mengoper adalah pilihan terakhir. Di Blue Lock, semua orang striker dilatih untuk bisa bertahan, menyerang, mengatur strategi untuk menciptakan gol mereka masing-masing. Ya, itu dilakukan oleh mereka sendiri. Maka, ego Jinpachi mengatakan, yang Jepang butuhkan adalah pemain paket komplit dengan kekuatan individu mereka masing-masing. Singkatnya begini, jika semua orang di dalam tim adalah seorang striker yang telah terlatih untuk bisa bertahan, menyerang, melakukan strategi untuk gol mereka masing-masing, maka jika satu orang tidak dapat melakukannya, maka orang lain dapat menggantikannya. Ya, jadi jika satu orang telah kehilangan kesempatan untuk mencetak gol, maka masih ada 10 orang lainnya. Kwon yang sejak awal terlihat memiliki peran seperti seorang pelatih di tim Z, mulai bertanya kepada mereka apa jenis kekuatan atau kelebihan mereka. Ya, seperti yang kita ketahui jika Kunigami memiliki senjata tendangan kaki kiri, Bachira dribbling, Raichi teknik permainan, Naruhaya melompat, Iemon bisa semua tapi nggak ahli, Igarashi stamina, Imamura teknik dan kecepatan, Kwon melompat tinggi untuk kick off, Gagamaru permainan jarak dekat, hanya Isagi dan Chigiri yang belum diketahui. Itu karena Isagi belum mengetahui apa jenis senjata miliknya. Namun berbeda dengan Isagi, Chigiri sengaja untuk menyembunyikan itu. Panel mulai berganti. Lanjut setelah mengetahui semua kekuatan mereka masing-masing, Kwon berkata jika dari pondasi itu, sebuah tim bisa dibangun. Ia menambahkan, dengan begitu semua tim Z harus mulai mempelajari kekuatan mereka masing-masing. Hingga Kwon berujung kepada kesimpulan, ia membuat sebuah taktik yang dinamakan akulah nomor 9 selanjutnya. Walaupun Isagi berpikir itu nama yang payah. Singkat cerita, mereka mulai berlatih dan mencari celah untuk menyatukan kekuatan mereka dalam satu tim. Setelah itu, Isagi bertemu dengan Kunigami di kantin. Kunigami sengaja menemui Isagi untuk berterima kasih. Momen di mana Kunigami berterima kasih adalah favorit banget bagi Akane. Perkembangan karakter dari Kunigami terlihat seperti seorang kakak bagi Isagi dan yang lainnya. Sikapnya dewasa dan tidak mudah terbawa emosi mungkin sangat cocok untuk menjadi kapten di tim Z. Setelah beberapa saat berbincang, mereka terlihat mulai akrab, hingga Kunigami memberi Isagi stick yang merupakan makanan khusus seseorang yang telah naik level seperti Kunigami. Isagi yang sebelumnya hanya memakan natto tentu sangat senang.
Di sela percakapan yang sedang terjadi, Kunigami bertanya, kenapa Isagi mengoper bola kepada Kunigami ketika pertandingan sebelumnya melawan Barrow? Jawaban Isagi cukup singkat, karena ia percaya Kunigami akan mencetak gol. Ia mencium bau gol dari Kunigami. Saat itulah Kunigami menyadarkan Isagi jika kekuatan Isagi mungkin terletak pada penciuman bau gol yang ia rasakan. Momen lucu terjadi, baik Kunigami dan Isagi merindukan daging. Gigitan pertama daging membuat wajah mereka terlihat kocak. Panel chapter ini ditutup dengan mereka yang terlihat lebih dekat sebagai rekan seperjuangan. Ya mungkin cukup sekian dulu untuk membahas apa itu ego di dalam Blue Lock. Aku Akane-chan pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.